Nah, mungkin di YouTube sudah saya sampaikan sebelumnya apa yang menjadi efek, dan supaya setiap kita ini saya sampaikan bukan untuk menakut-nakuti, namun untuk berhikmat lebih lagi. Kalau untuk penerapan tanda bilangan ini belum, ya di sini saya bukakan karena banyak yang mengatakan ini sudah gitu ya. Nah, namun kita akan menuju. Begitu juga dengan segala keputusan-keputusan yang kita ambil saat ini, ya. Sebenarnya ini keputusan besar. Saya berani menyampaikan ini kepada saudara karena saya mendengar langsung perintah daripada Tuhan, ya. Sebelum ini saya terima, sebelumnya ada yang nelpon ke saya. Dia bilang, "Bu," katanya, "apa? Ini sudah ada di grup kami yang menyatakan kita harus lari ke gunung-gunung." Saya bilang, "Oh, masih ada waktu," gitu. Jangan keburu dulu. Tapi saya memperkatakan itu dari sini, bukan dari Roh Kudus, yang seharusnya saya itu harus selalu bertanya gitu. Tetapi waktu saya menyampaikan, tiba-tiba saya ditegur gitu. Nah, berikutnya 2022. Di sini dikatakan ditergenapilah masa di mana-mana akan terjadi pertentangan. Ini 2022. Akan terjadi pertentangan dengan apa yang menjadi segala peraturan. Jadi sepertinya ini akan diperketat, ya. Nah, yang akan diterapkan, maka pergilah, masuklah ke pemukiman di mana peraturan-peraturan itu masih sulit untuk dilaksanakan dengan menerapkan seluruhnya. Sebab manusia di seluruh pemukiman masih akan menjadikan lahan yang akan menjadi pemenuhan akan kebutuhan serta keperluan. Sebab di sana masih jauh dari semua perkembangan pengetahuan oleh manusia. Karena itu, segeralah bermukim menetap di dalam pemukiman yang sangat jauh dari perkotaan. Nah, ini yang berat, ya. Sekali lagi saya bacakan. Tergenapilah masa di mana-mana akan terjadi pertentangan dengan apa yang menjadi segala peraturan yang akan diterapkan. Maka pergilah, masuklah ke pemukiman di mana peraturan-peraturan itu sulit untuk dilaksanakan dengan menerapkan keseluruhannya. Sebab manusia di seluruh pemukiman masih akan menjadikan lahan yang akan menjadi pemenuhan akan kebutuhan serta keperluan. Sebab di sana masih jauh dari semua perkembangan pengetahuan oleh manusia. Karena itu, segeralah bermukim menetap di dalam pemukiman yang sangat jauh dari perkotaan. Ini berat ya, dan luar biasa. Jadi di sini kita diperintahkan untuk meninggalkan perkotaan sebelum masa yang semakin dipaksakan itu terjadi. Ya, sebelum kita pada akhirnya nanti akan sangat sulit untuk bergerak. Nah, dan ini saya hanya menyampaikan, ya. Dan ini juga lah yang saya sampaikan kemarin kepada saudara yang menelpon. Oh, masih ada waktu, karena saya ingat 2027-nya. Nah, saya tidak tahu kalau sebelum 2027 masa-masa apa saja yang terjadi. Ini terlalu lancang ini, ya kan. Nah, jadi dan saya percaya Tuhan mengampuni, ya. Nah, jadi persiapkan diri nih pulang kampung. Shalom. Bertolak dari video ini, saya ingin memberi dorongan buat saudara, semangat buat saudara seiman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi komentar saya adalah begini, memang pada waktu itu pasti pada hari Tuhan akan ada namanya pemaksaan untuk
pemasangan tanda binatang. Itu pasti terjadi. Hanya saja kita tidak tahu kapan waktunya itu akan terrealisasi, terjadi. Ya. Saya pun belum menangkap itu dari Tuhan sampai detik ini. Jadi saya boleh bilang saya pun tidak tahu kapan waktu puncak tribulation itu akan tiba. Tetapi satu perkara saya mau kasih tahu saudara, saya mau ingatkan saudara bahwa jangan panik, jangan takut, jangan terburu-buru mengambil langkah seperti apa yang dihimbau. Kita mesti pindah dari kota dan pergi ke kampung-kampung, ke desa, bahkan ke tempat yang jauh betul dari perkotaan. Jangan terburu-buru mengambil sikap begitu. Karena apa, saudara? Saya mau bilang, mau lari kemana kita ketika di puncak tribulasi itu? Semua wilayah di dunia ini itu dalam kekuasaan mereka yang menjalankan kuasa binatang itu. Jadi kalau ada himbauan, marilah kita bareng-bareng, kita rame-rame, kita mau beli tanah, mau berinvest ke kampung-kampung, lalu kita di 2023 ke depan atau mulai dari sekarang sudah mulai mau mengungsi ke sana untuk menghindari masa tribulasi itu. Saya mau bilang itu cerita anak kecil. Nggak mungkin saudara bisa lari dengan cara begitu kalau bukan dengan cara Tuhan. Percaya. Nah, yang menjadi kekuatan buat kita adalah begini, saudara. Dengar baik. Dengar baik. Inilah pesan Tuhan buat saudara dan saya untuk mempersiapkan kita menjadi orang yang militan ketika masa tribulasi itu tiba. Dan sebelum saya sampaikan ke saudara, saya pribadi, saya banyak berbicara tentang ini kepada diri saya sendiri, ya, karena itu datang dari Roh Kudus, saya percaya, dan saya banyak menjelaskan ini kepada istri dan anak-anak saya bahwa waktu itu memang pasti akan tiba. Angkatan ini tidak akan berlalu sebelum itu semua terjadi. Artinya gini, sebelum masa antikris, puncak tribulasi itu terjadi. Dalam kitab Matius pasalnya yang ke-24. Itu harus terjadi. Tidak mungkin tidak. Karena kalau itu tidak terjadi, berarti firman Tuhan bohong dong. Ya kan? Nah, jadi kita mesti mengerti persis tentang hal ini bahwa kita tidak akan terhindar dari masa tribulasi itu. Siapapun dia yang masih tinggal hidup sampai detik itu tidak akan terhindar dari masa penganiayaan itu. Hanya saja ingat ini. Ini pesan Tuhan buat saudara dan saya untuk menghadapi
waktu sukar sulit, kalau kita masih ada di zaman itu, ya, pada waktu itu Roh Kudus akan beri saudara dan saya kekuatan ekstra, ya, keberanian menghadapi masa sukar sulit itu, hikmat, ya, iman, percaya yang tidak akan goyah. Itu bagian Roh Kudus di dalam hidup kita. Dia akan memberi kita kekuatan sehingga kita dapat menanggungnya dengan porsi tiap-tiap orang. Karena di waktu itu, saudara, perhatikan baik, akan ada 3 jenis orang percaya akan muncul pada waktu itu. Yang pertama adalah orang-orang yang siap menjadi martir Kristus, siap mati untuk mempertahankan imannya, ya, menjadi orang pilihan Allah pada waktu itu. Yang kedua, akan ada sejumlah orang yang siap disesah dengan cara apapun. Dia tetap Roh Kudus kasih kekuatan sehingga dia tidak akan mempersalahkan Tuhan, tidak akan berkecil hati, tetapi sebaliknya dia akan bersyukur. Dia bisa mendapat bagian kesengsaraan itu, untuk menanggung sengsara itu di masa sukar sulit. Dan dia tahu tempatnya di mana setelah itu selesai. Tapi dia tidak akan mati sampai pada waktu Tuhan datang. Karena waktu itu hanya akan berselang kurang lebih 3,5 tahun. Itu puncak daripada tribulation, ya. Kalau kita lihat di kebenaran Alkitab, di kebenaran firman Tuhan. Nah, yang ketiga itu ada sejumlah orang yang nanti oleh tuntunan Tuhan, dia ada di kota, dia ada di kampung, atau di hutan, dia melarikan diri, ya, dia tidak disesah, ya, tidak dianiaya, ya, hanya dia harus dengan cara Tuhan sehingga dia tidak dibunuh, tidak disesah. Ada segelintir orang yang akan ngalamin ini. Nah, sejumlah besar orang yang mengalami martir ini, mereka inilah yang akan menggenapi ada kitab begini. Tuhan Yesus bilang, tetapi karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Waktu tribulasi itu akan dipersingkat oleh karena orang-orang pilihan ini, orang-orang yang siap menjadi martir. Dan orang-orang yang disesah, orang-orang yang diberi Tuhan hikmat untuk bisa tidak mengalami penganiayaan itu, mereka hanya bisa menghindar dan terhindar dari kejaran orang-orang yang dipakai setan itu. Mereka akan tetap tinggal hidup, ya, 2 kelompok orang percaya ini, yakni orang-orang yang mengalami sesah, mengalami siksaan berat, ya, dan orang-orang yang juga mengalami masa siksaan berat itu tetapi mereka tidak disesah. Ada orang-orang ini
dan mereka masih tetap tinggal hidup sampai waktunya mereka akan diubahkan dengan seketika dan bersama-sama dengan Orang Kudus yang nanti bangkit dari kematian. Mereka dipakaikan tubuh kekekalan, akan sama-sama naik menyongsong Kristus di awan-awan permai ketika sangkakala Allah dibunyikan, ketika anak domba itu nampak di awan-awan permai datang untuk kedua kalinya. Ya, jadi jangan takut. Dari mana dasar saya ngomong ini? Kenapa kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir? Saya diingatkan Tuhan begini. Saudara masih ingat kejadian ketika pada masa pembuangan orang Israel di Babel? Di zaman pemerintahan Raja Nebukadnezar, ya, kemudian sampai kepada Raja Darius. Saudara perhatikan, waktu Sadrak, Mesak, Abednego itu mereka dipaksakan untuk menyembah patung, ya. Mereka tidak mau menyembah patung. Lalu apa? Raja Nebukadnezar menyuruh api yang sudah dibuat, yang panasnya panas normal api, yang bisa didihkan air, yang bisa melelehkan tubuh manusia, ya, bisa menjadikan tubuh manusia menjadi debu dalam panas normal. Itu tidak cukup. Dia bilang panaskan bahkan 7 kali lipat panasnya. Artinya gini, saudara, jangankan daging ini, besi sekalipun itu akan lebur. 7 kali panasnya itu artinya itu, saudara, sudah luar biasa panasnya, sempurnalah boleh dibilang. Dari ukuran panas itu sudah sempurna panasnya. Besi ditaruh di situ pun bisa mencair, bukan cuma memerah, tapi akan mencair. Makanya waktu tentara, ya, yang mengangkat 3 orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, ke atas perapian menyala-nyala, mau lemparin mereka ke perapian, mereka yang melempar ketiga orang ini itu semua mati, hangus, kebakar. Padahal cuma melempar dari luar. Coba saudara bayangkan. Jadi betapa panasnya api itu dibuat. 7 kali daripada panas api normal. Ya. Tetapi saudara perhatikan baik. 3 orang itu jatuh ke perapian yang dipanaskan 7 kali lipat daripada panas api normal. Begitu mereka jatuh, yang lenyap apa? Yang hangus apa? Ikatan mereka, tali pengikat mereka. Ya. Mungkin mereka diikat dari belakang talinya, atau di depan begini, ataukah dari sebahu ini sampai ke kaki dililit tali. Semua tali itu hangus, terbakar. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego berjalan-jalan bebas di dalam perapian yang menyala-nyala 7 kali lipat panasnya itu daripada panas api normal yang saya bilang tadi. Dan ternyata setelah diperhatikan oleh Raja Nebukadnezar, rupanya di dalam perapian itu bukan hanya ada 3 orang, bukan hanya Sadrak, Mesak, Abednego, tetapi ada 4 orang. Dan yang 1 orang ini dia bilang nampaknya seperti anak dewa. Ya. Oke, itu yang pertama.
Nah, yang kedua, bagaimana Tuhan membebaskan Daniel dari cengkraman mulut singa, ya. Waktu Daniel berketetapan, dia hanya mau menyembah Tuhan, tidak mau menyembah ilah lain. Lalu Daniel dijerat oleh menteri-menteri raja waktu itu dengan tuduhan bahwa Daniel tidak menyembah ilah yang diharapkan oleh Raja Darius pada waktu itu. Dan Daniel akhirnya harus dilemparkan ke dalam gua singa. Daniel tidak berkecil hati. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mereka punya ketetapan hati. Kalau Allah kami sanggup melepaskan kami, pasti Dia akan lepaskan kami. Tetapi kalaupun tidak, ketahuilah hai raja, dia bilang apa? Kami tidak mau menyembah patung yang dibuat raja. Oh, dahsyat. Nah, Daniel pun begitu. Daniel punya ketetapan, dia tetap percaya Tuhan, Allah Israel, Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan itu. Itu dahsyat, hebat, punya kuasa yang luar biasa. Yang sampai dikatakan oleh Raja Nebukadnezar waktu itu, tidak ada Allah yang sanggup melepaskan Sadrak, Mesak, Abednego secara itu. Tidak ada Allah lain selain Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, Daniel pun begitu. Daniel ketika dimasukkan ke dalam gua singa, dia tidak merasa takut sedikit pun. Dia diam. Waktu dia dijatuhkan ke bawah di gua itu, gua singa itu. Saudara lihat apa yang terjadi. Ada malaikat Tuhan yang berdiri lebih dulu sebelum Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Sehingga singa itu diam. Jadi singa bodoh-bodoh. Jadi singa bego. Jadi singa kayak udah kenyang banget makan sesuatu. Padahal singa lapar itu, saudara. Ya. Nah, Daniel tidak disentuh sama sekali oleh singa. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu menteri-menteri raja itu memeriksa, dan raja pun memeriksa, tidak ada bau hangus sedikit pun. Jangankan bulu kuduk mereka, ya. Jangankan rambut, baju mereka pun, ya, tidak ada dari benang-benangnya itu yang terbakar sampai kecium bau hangus, selain daripada tali yang mengikat mereka. Saudara bayangin ini. Demikian caranya Allah akan menyelamatkan, membebaskan umat Tuhan pada waktu kesengsaraan besar itu. Ada banyak mujizat-mujizat yang saudara nggak bisa bayangkan pada waktu itu akan terjadi. Dan orang akan melihat bagaimana Roh Kudus itu dahsyat bekerja. Nah, orang-orang yang siap menjadi martir, yang saya bilang ada 3 kelompok orang percaya waktu itu, mereka yang siap jadi martir waktu itu, saudara ingat waktu kejadian STT Doulos tahun 90-an itu dibakar. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Pendeta Domingos, kalau saya tidak salah. Dia waktu STT Doulos itu dibakar, kemudian mahasiswa itu dikejar-kejar, dan dia satu-satunya mahasiswa yang berhasil ditangkap massa. Pada waktu dia ketangkap, dia begitu ketakutan. Dia bilang, Tuhan, aduh, saya akan dibunuh ini. Saya akan mati ini.
Tuhan tolong saya. Dia ketakutan sekali. Sampai berkeringat, bukan berkeringat karena lari dia, tapi berkeringat ketakutan. Tetapi dengar baik. Waktu dia ketakutan, diteriakin masa itu, bunuh dia, pentung dia, potong lehernya. Tiba-tiba ia mendengar, jangan takut, aku ada. Saya mau tanya saudara, siapa yang ngomong ini? Itu adalah suara Roh Kudus memberi hamba Tuhan, Pendeta Domingus, untuk kuat dan bisa menerima apa yang harus dia alami saat itu. Dan ada kesaksiannya, saudara bisa nonton, ada YouTube-nya itu, kesaksian hamba Tuhan Pendeta Domingus, ya, berasal dari Timor. Luar biasa. Jadi ketika dia mendengar suara Tuhan itu, seketika itu juga dia merasa tenang. Dan dia dalam hati dia bisa bilang, hatiku siap ya Allah. Waktu dia dipotong, saudara lihat, sekitar jam 10 malam. Dan dia diketemukan sekitar jam 4 subuh. Dari jam 10 sampai jam 4 subuh, 10 malam ke jam 4 subuh, itu ada 6 jam. Tidak masuk akal selama 6 jam itu orang yang dipotong lehernya, tinggal tenggoroknya ini, lalu tidak kehabisan darah. Itu nggak masuk akal. Tetapi apa yang terjadi? Saudara lihat, Pendeta Domingus, dia bisa sembuh, dan sampai detik ini dia bersaksi tentang hal itu. Ini saudara lihat. Demikian caranya Roh Kudus bekerja dengan dahsyat pada waktu kesesakan besar itu. Pada waktu puncak tribulasi 3,5 tahun itu. Ada banyak perkara-perkara ajaib yang akan Tuhan kerjakan, yang akan Tuhan nyatakan melalui hamba-hambanya yang diurapinya, hamba-hambanya yang dipercayakannya. Makanya dia bilang, secupak gandum sedinar harganya, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya apa, saudara? Sesulit apapun hidup ini, apa yang kita alami di masa sukar sulit itu, bahkan penganiayaan yang berat di puncak tribulasi itu, jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera, sukacita dari Aba Roh Kudus. Ya. Jangan sampai urapan Tuhan, minyak itu. Dia bilang jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak itu berbicara urapan, ya. Iman, percaya kita termasuk di dalamnya. Ya. Jangan sampai urapan Tuhan itu tidak ada dalam kita, karena kita kehilangan damai sejahtera. Anggur itu manis, berbicara sukacita dan damai sejahtera Allah di dalam hidup tiap-tiap orang percaya. Pada waktu itu, yang memiliki damai sejahtera, sukacita, urapan Allah tetap ada di dalam dia. Dia akan mengalami, walaupun dia dipersiapkan untuk menjadi martir Kristus, dia tidak akan takut. Tetapi dia siap, dia bisa berkata, hatiku siap ya Allah. Mau diapain? Orang kalau sudah punya paradigma, punya pikiran, punya pola pikir seperti Rasul Paulus bilang gini. Nah, ini pola pikirnya Rasul Paulus, dia naik level yang luar biasa, ya. Dia bilang apa? Hidupku untuk Kristus, mati adalah untung. Nah, kalau kita dipersiapkan Tuhan menjadi martir Kristus pada waktu puncak tribulasi itu,
kita akan berkata, hatiku siap ya Allah, karena aku tahu kalau aku dipancung, aku ditembak, aku dibunuh karena Kristus, karena kebenaran, itu adalah suatu keuntungan bagiku. Dan ada firman, dia bilang begini, bahwa segala penderitaan apapun, penderitaan ringan bahkan itu boleh dibilang. Tapi saya mau bilang, penderitaan berat ringan yang akan dialami oleh semua orang percaya, orang-orang kudus di bumi ini, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang telah Tuhan siapkan dalam kekekalan. Ya. Baik itu sementara di dalam Firdaus, terlebih di dalam kekekalan di langit dan bumi yang baru yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Kita mengalami surga, ada Yerusalem baru yang kita bisa keluar masuk di dalam Yerusalem baru itu dengan bebas. Ya, kita di langit bumi yang baru itu mengalami kehidupan yang menjelajah luar biasa, sebab kehidupan kita sama seperti malaikat, kata Tuhan Yesus. Ya. Kita punya pengharapan tentang janji itu. Jadi kenapa harus takut? Kenapa harus panik? Kenapa harus mempersiapkan diri? Harus, siapin, ayo kita mau beli lahan di tengah hutan sana. Kita hidup jauh dari kota. Wow, saudara bisa bayangin. Kalau saudara ketakutan, saudara lari dari kota, pergi ke sana, ke hutan. Ternyata di sana disusul, saudara tidak punya damai sejahtera, tidak punya sukacita. Saudara kehilangan urapan, saudara ketakutan, dan saudara tidak tahu mau bilang apa. Waktu saudara menyerah, ternyata saudara dibunuh. Ya. Atau saudara menyerah, lalu saudara pasang tanda binatang itu, entah di tangan kanan atau di dahi. Saudara ikut maunya mereka. Akhirnya saudara berkhianat. Tetap aja saudara neraka. Ya. Makanya lebih baik saudara dari sekarang gak usah pikirin itu. Pikirkan bagaimana Allah yang hebat itu akan membawa engkau luput dan menjadi pemenang. Pikirkan bahwa bagaimana Allah itu, dia punya tidak terhitung banyak caranya Allah itu untuk membebaskan manusia, menyelamatkan dia dari kemelut neraka. Ya. Pikirkan bagaimana Tuhan itu, dia tahu cara menyelamatkan umatnya. Ya. Mereka yang tidak siap untuk menjadi martir, setidaknya dia bilang, cukuplah untuk disesah, disiksa. Cukuplah untuk lari sana, lari sini, supaya nggak dipasangin tanda. Ya. Tetapi yang jelas, ketiga kelompok orang percaya ini pada waktu puncak tribulasi, mereka dalam kuasa covernya Allah Roh Kudus. Jangan takut. Mulai sekarang, persiapkan diri Anda. Katakan, Allahku hebat, Allahku dahsyat. Apapun yang akan terjadi, Allahku turut bekerja di dalam aku, memberi aku kekuatan baru, keberanian, dan tidak menjadi orang gampangan yang mudah menyerah menghadapi masalah yang ditimbulkan oleh kuat dan kuasa antikris yang tidak seberapa dibanding dengan hebatnya kuasa Allah Roh Kudus yang akan bekerja dalam tiap-tiap umatnya. Puji Tuhan, saya kira ini aja. Kiranya ini boleh memberkati saudara, memberi saudara kekuatan untuk melangkah ke depan di hari yang Tuhan tentukan. Hari kesesakan besar itu, yang dimana Tuhan akan bekerja luar biasa di dalam kehidupan umatnya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali selamat, tetap selamat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.